Assalamualaikum. Pagi ini para sobat tani, saya akan mengajak para sobat tani untuk melihat perkembangan tanaman durian dan sekaligus melakukan pemeliharaan tanaman durian yang pertumbuhannya kurang baik. Selamat menonton para sobat tani. Ini sobat tani, durian yang kita tanam sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ini pertumbuhannya sudah bagus sobat tani. Ini tingginya sudah lebih 1 meter. Batang pokoknya sobat tani kokoh, besar. Nih, lihat para sobat tani, tingginya sudah lebih 1 meter, sudah mendekati 1,5 sampai 2 meter sobat tani. Sobat tani, jadi ini tanam durian ini kalau kita perhatikan dengan yang durian-durian lainnya, ini pertumbuhannya agak lambat. Nah, ini diduga pada perakarannya ini ada permasalahan. Ini nanti akan digali oleh Mas Iril. Pagi Mas Iril. Pagi. Ini diduga di perakaran tanaman durian kita nih para sobat tani, banyak terdapat akar-akar dari tanaman lain yang menghambat pertumbuhannya, sebab di sini banyak bekas tanaman lalang ya. Di akar tanaman lalang inilah yang mungkin masih belum mati sehingga menghambat pertumbuhan dari tanaman durian ini. Mari kita gali. Nah, ini kan betul para sobat tani, Mas Iril baru menggali sedikit sudah kita lihat ada akar-akar dari tanaman. Nah, perakaran inilah yang menghambat dari pertumbuhan tanaman durian kita. Makanya ini perlu digali sehingga perakaran tanaman lain itu putus. Malahan ada masih getah ya Mas Irin? Nah, iya, ini jadi sobat tani, perakaran-perakaran ini harus kita buang supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman durian kita. Karena lokasi kita menanam durian ini para sobat tani, ini bekas kebun karet. Masih ada perakaran dari tanaman karet tersebut yang belum mati. Nah, ini loh, lihat sobat tani bisa lihat lagi tuh akar ya. Itu diputuskan semua tuh Mas Iril. Dan galinya juga agak lebih dalam. Tuh sobat tani kan kelihatan akar-akarnya. Jadi kalau tanaman kita pertumbuhannya agak terhambat para sobat tani, kalau kita bongkar itu biasanya permasalahannya ada perakaran-perakaran dari tanaman lain, atau bisa juga para sobat tani karena adanya serangan hama seperti rayap, semut, atau bisa juga karena kekurangan unsur hara. Tetapi ini waktu kita nanam pertama para sobat tani, ini sudah dikasih kotoran tai kambing. Ini sobat tani bisa lihat ini ada hitam-hitam ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan tanamannya tidak sesubur tanaman-tanaman durian yang lainnya. Kalau perakaran dari tanaman lalang itu atau rumput-rumput para sobat tani, biasanya kedalamannya sekitar 30 cm itu sudah kita temukan, dan sudah putus ini dicangkul oleh Mas Iril. Nah, di bawahnya sudah tidak ada lagi nih perakaran. Sudah selesai para sobat tani. Tindakan kita selanjutnya dalam melakukan pemeliharaan ini adalah menambahkan kapur. Si kapur yang kita berikan ini para sobat tani, ini jenis dolomit.
Ini mengandung CaO, kemudian juga mengandung Mg atau maksium. Keliling Mas Eril. Jadi fungsi kapur ini para sobat tani adalah untuk meningkatkan pH dari tanah. Dengan meningkatnya pH dari tanah di sekitar perakaran dari tanaman durian ini, maka ketersediaan dari unsur hara akan lebih mudah tersedia bagi tanaman. Di samping juga kapur ini sebagai sumber unsur hara mikro. Sobat tani, perlu diperhatikan kalau kita memberi pupuk anorganik ini atau pupuk NPK ini yang buatan pabrik, itu jangan menyentuh atau di dekat batang perakaran tanaman, di dekat batang tanaman durian, karena kalau dia terlalu dekat akan menyebabkan tanaman kita bisa mati karena panas. Jadi jauh, harus agak jauh. Kemudian pupuk kandang. Nah, ini kita menggunakan kotoran kambing. Nah, kotoran kambing yang dipakai ini para sobat tani juga harus diperhatikan. Hanya kotoran kambing yang sudah jadi. Jadi bukan kotoran kambing yang baru keluar dari kambing ya. Itu bisa mati tanamannya. Makanya kotoran kambingnya sudah jadi, sudah dingin, dan sudah tidak bau lagi. Nah, itu diberikan belingkar para sobat tani. Nah, kotoran kambing ini kalau memang para sobat tani punya banyak stok, tidak apa diberikan dalam jumlah yang lebih banyak, sebab akan bagus bagi tanaman, sehingga struktur dari kimia, biologi, dan fisika tanah menjadi lebih baik. Ini karena kita kebetulan kotoran kambingnya banyak, ini bisa satu bibit maksudnya, satu tanaman durian itu bisa satu karung kita kasihkan. Terakhir Mas Irin, kita kasihkan puradan. Nah, puradan ini para sobat tani untuk mencegah adanya serangan hama dan penyakit di sekitar tanaman atau bibit durian kita. Melingkar juga ya, kasihkan melingkar, tapi agak agak dekat, ditaruh dulu di tangan ya supaya enggak tumpah. Nah, dihamburkan ya, memelihara supaya tanaman durian kita ini cepat pertumbuhannya, tidak lambat. Tapi kalau sobat tani lihat ini, dia juga sudah mengalami terubus nih daunnya, tapi dibandingkan tanaman-tanaman yang durian lain ini agak lambat. Makanya kita bongkar tadi, ternyata memang betul ada gangguan dari perakaran tanaman-tanaman itu. Oke, silakan Mas Irin ditimbun. Oke sobat tani, kita lanjut ke tanaman berikut ya. Sobat tani, ini kita lihat tanaman durian ini juga agak terhambat ya, tidak nggak sekencang tanaman durian lainnya pertumbuhannya. Ini baru mau terubus, padahal yang lain sudah bertunas. Ini akan kita bongkar juga para sobat tani perakarannya. Nih sobat tani lihat nih, banyak akar-akar dari tanaman yang tumbuh. Ada ulat. Oh itu ada ulat para tani ya. Jadi ini ulat yang gede ini sobat tani kalau dibandingkan dengan tunjuk saya nih ya. Jadi ini berbahaya bagi tanaman kita, makanya perlu jadi kalau para sobat tani melihat ada tanaman durian yang pertumbuhannya tidak normal atau agak terhambat, itu maka perlu cepat kita lakukan
pemeriksaan di sekitar perakaran tanaman supaya jangan sampai tanaman kita tumbuh merana. Nah itu sobat tani, perakaran tanaman-tanamannya masih banyak. Sebab ini sobat tani lihat ini tunggul pohon karet. Jadi masih ada perakaran-perakaran yang membusuk itu. Nah, perakaran-perakaran ini biasanya bisa jadi sarang semut para sobat tani. Nah, itu ulat, dong, lihat kan, ulat ya. Tuh Mas Iril, nah, ya ulat yang gede sobat tani. Oh. Ya. Coba di tangan Mas Iril berapa besar. Nah, sobat tani. Jadi ini bayangkan ini kalau menggigit akar dari tanaman durian kita. Lanjut Mas Iril. Jadi para sobat tani, biasanya kalau tanaman-tanaman kita itu pertumbuhannya agak terhambat, ada permasalahan di sistem perakarannya. Makanya harus kita gali, kita cangkul. Nah ini agak dalam lagi nih Mas Seril, ada akar-akar loh. Masih ada akar. Jadi ini akan, kalau perakaran dari tanaman lain ini tidak kita potong, itu akan berkompetisi dengan tanaman kita, tanaman durian ini, dalam memperebutkan unsur hara, sehingga pertumbuhan dari tanaman durian kita juga akan menjadi terhambat. Itu agak dalam Mas Rio. Kayu-kayu lapuk itu dibuang. Tuh sobat tani, akar-akar ini, akar yang lapuk ini itu bisa menjadi sumber hama dan penyakit. Oke, lanjut. Sebelah sini lagi Mas Iril. No, yo itu akarnya masih muncul sobat tani. Tapi itu akarnya masih hidup. Sudah mati. Jadi para sobat tani, kita menggali ini kedalamannya disesuaikan dengan kira-kira perakaran dari tanaman yang lainnya yang masih ada. Kalau sudah tidak kita temukan lagi, ya cukup galiannya, nggak perlu lebih didalamkan lagi. Di kapur ini di samping untuk menyediakan unsur hara mikro, juga untuk menaikkan pH, meningkatkan ketersediaan unsur hara, sehingga tanaman durian kita lebih mudah dalam menyerap unsur hara yang ada di sekitar perakaran. Oke, ini kapurnya jenis dolomit para sobat tani. Di pupuk kandangnya ini sobat tani, kita kasihkan hampir 1 karung. Jadi prinsipnya kalau pupuk kandang ini tidak terlalu masalah sobat tani. Kalau kita punya stok pupuk kandang yang banyak, nggak apa, diberikan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah kalau sudah melingkar Mas Iril, terakhir baru kita kasih insektisida. Nah jadi kenapa kita ngasihkan insektisida ini bagian terakhir para sobat tani, karena di pupuk, kalau tadi kita ngasih insektisidanya dulu, puradannya dulu, jadi bagian bawah tentu, yang bagian atas jadi agak sulit. Nah padahal yang seringan membawa hama itu kotoran kambing, jadi makanya puradannya kita kasihkan terakhir, agak banyak Mas Iril. Jadi puradannya terakhir bagian atasnya, supaya kalau dia nanti kena hujan dia cepat menyerap ke bawah. Jadi kalau kita berikan duluan dari bawah ke atas agak sulit sobat tani. Udah merata. Nah, di sekitar akar juga.
tanaman. Oke, selanjutnya ditimbun lagi Mas Iril. Jadi para sobat tani, demikianlah perjumpaan kita pada edisi pemeliharaan bibit tanaman durian. Jadi bibit durian ini sudah kita tanam sekitar lebih kurang 4 bulan yang lalu para sobat tani. Jadi ini pertumbuhannya sudah lebih dari 1 meter. Terima kasih Mas Iril. Mana jempolnya Mas Iril? Oke, demikianlah sobat tani, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.